Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini akan membahas sesuatu yang saat ini sedang viral dan menjadi pembicaraan banyak pihak secara nasional. Tak kurang sejumlah menteri itu sudah hadir juga ke rumah sakit, di mana anak-anak korban ini dari sebuah ledakan di salah satu SMA negeri di Jakarta Utara itu kemudian mengalami luka-luka itu dan dirawat di dua rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Islam serta Rumah Sakit Yarsi, dan ada satu lagi di Rumah Sakit Pertamina. Nah, ini kita akan membahas karena sesuatu yang sangat luar biasa, ya, ledakan bom rakitan ini atau bom molotov yang dibuat oleh anak berhadapan dengan hukum ini ternyata demikian berdampak sangat fatal dan mengakibatkan korban dalam jumlah banyak, dan ini belum pernah terjadi sebenarnya di negeri kita. Jadi memang ini sesuatu yang pasti menjadi bahasan dan topik yang sangat menarik. Nah, untuk dibahas serta untuk menjadi sebuah pembelajaran. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Jadi ada satu peristiwa, ya, persis ketika sedang sholat Jumat di sebuah SMA negeri di wilayah Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Cukup dikena sudah menyebar memang, yaitu SMA Negeri 72. Nah, di sini pada saat sholat Jumat terjadi sebuah ledakan, ya, ledakan yang cukup kencang karena memang dekat dengan speaker masjid, ya, sehingga speaker masjid itu kemudian tentu meledak begitu, ya, suaranya sangat keras dan diduga kuat bahwa ini adalah bom rakitan atau orang menyebutnya kemudian bom molotov, dan diduga mungkin bom molotov ini pun tidak hanya satu. Nah, terduga pelaku atau yang kita sebut dengan anak berhadapan dengan hukum, karena anak ini masih usia anak, belum 18 tahun, jadi usianya masih 17 tahun. Nah, anak ini diduga kuat juga adalah korban bully di sekolahnya selama beberapa tahun ini. Yang bersangkutan kelas 12 dan diduga sudah mengalami pembulian sejak kelas 10. Nah, pembulian yang dialami seperti apa itu muncul dari ocehan teman-temannya atau keterbacaan kita di media sosial, di mana teman-temannya berkomentar. Dan yang bersangkutan ini dikenal sekali sebagai anak yang pendiam, ya, sejak menjadi kelas 10. Lalu di dalam percakapan dengan teman-temannya, meskipun kepolisian belum menyatakan bahwa itu adalah bully, bahwa dia juga adalah korban bully, itu memang belum secara resmi dari hasil penyelidikan polisi diumumkan kepada publik, dan tidak tahu apakah benar atau tidak, tapi ocehan atau celetukan atau komentar-komentar di media sosial yang disampaikan oleh teman-temannya menunjukkan bahwa anak ini memang korban bully. Nah, korban bully yang bertahun-tahun tidak pernah ditangani dengan baik, tidak pernah mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan psikologi, tidak pernah dibantu untuk pulih, maka bisa saja yang bersangkutan itu stres, kan? Nah, stres ini biasanya jangka panjang, mengalami terus, nggak pernah diobatin terus gitu, ya, seperti sampah dalam rumah kita, terus ditumpuk tapi tidak dibawa keluar rumah, ya pasti rumah akan berbau busuk, menyengat, banyak lalat, tidak nyaman. Nah, begitupun pada luka-luka batin. Nah, luka-luka batin yang dialami oleh anak ini bisa jadi menjadi sebuah pemicu karena tidak pernah diobati. Nah, luka-luka batin inilah yang kemudian mengarah kepada, ya, kita menyebutnya depresi tentunya, ya. Nah, karena bisa jadi ini proses yang begitu panjang. Nah, ketika depresi, seseorang yang depresi itu bisa saja melakukan tindakan. Pertama, menyakiti diri sendiri. Kita nyebutnya dengan bunuh diri, ya. Yang kedua adalah menyakiti orang lain. Nah, kasus ini menyakiti orang lain, ya. Jadi seolah-olah seperti sebuah pembalasan dendam dari rasa sakit dan luka batin yang dialami selama bertahun-tahun. Kita semua tidak bisa membayangkan sebenarnya seperti apa yang dirasakan dan dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum ini. Namun apapun alasannya, kekerasan tentu tidak boleh.
dan apapun alasannya kita tidak bisa menormalisasi bully ya. Kegagalan mengantisipasi dan menangani bully ini bisa sangat berdampak kuat. Untuk beberapa kasus misalnya yang baru-baru ini terjadi juga, seorang santri yang seringkali dibully ya, kemudian dia membakar pondok pesantren. Lalu juga pernah kejadian siswa SMP ya di satu wilayah di Jawa Tengah ya, Cilacap, itu pun juga terjadi peristiwa itu di mana anak ini gitu ya menjadi korban bully yang kemudian juga melakukan satu tindakan yang mungkin kita semua juga terkejut. Nah, jadi luka-luka batin itu memang tidak bisa dibiarkan. Anak-anak yang mengalami maka seharusnya mendapat bantuan profesional ketika dia sendiri sudah tidak mampu lagi mengontrol dan mengatasi masalahnya. Jadi harusnya orang dewasa di sekitar anak mendorong ya, mengajak, bahkan kemudian memberikan kepada anak ini seharusnya adalah pemulihan psikologi, dan andai itu terjadi barangkali itu tidak akan sampai kondisinya berujung seperti ini. Sebenarnya ini kalau emang betul bahwa dia korban bully sejak kelas 10, maka sebenarnya kita harus melihat ada kekeliruan dalam penanganan. Mungkin juga pengabaian ya. Jadi di dalam konteks peraturan perundangan sebenarnya sudah ada namanya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, bully atau perundungan itu adalah salah satu ya di pasal 6. Jadi ada 6 bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kemudian ada perundungan, dan juga ada diskriminasi dan intoleransi serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, kalau kita berbicara bully berarti kita berbicara tentang ayat terkait dengan perundungan. Nah, kalau kita berbicara perundungan, maka sebenarnya perundungan itu harus ada persyaratannya. Yang pertama, perundungan itu selalu berulang. Jadi dia terjadinya berkali-kali, berulang-ulang. Korban bisa sama, pelaku bisa berbeda-beda, atau pelaku bisa jumlahnya lebih dari satu. Yang kedua, itu ada relasi kuasa. Relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Jadi korban ini relasi kuasanya lebih rendah daripada pelaku. Yang ketiga adalah bully itu akan selalu menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa sakit bagi korbannya. Ya, dan biasanya ya karena ini berulang, kemudian dilakukan misalnya awalnya satu orang, kemudian pelakunya menjadi banyak, ya kemudian rasa tidak nyaman, lalu para pelaku ini menganggap itu sebagai bercandaan. Padahal bully dan bercanda adalah hal yang berbeda. Kalau kita melihat bercanda tuh pasti kedua pihak sama-sama senang, sama-sama ketawa. Tapi kalau bully enggak, yang satu tertawa, yang satu bahagia, yang satu sedih, atau yang satu tuh tersakiti, tertindas. Jadi bully bukan bercanda ya, jelas sangat berbeda. Dan orang-orang yang kemudian misalnya melaporkan karena dia korban bully, itu bukan lebay, tapi memang sudah seharusnya seperti itu. Nah, di dalam Permendikbudristek 46 tahun 2023 itu sekolah harusnya memiliki kanal pengaduan. Pengaduan yang kemudian diarahkan nanti ke tim PPK sekolah, di mana kanal-kanal pengaduan ini harus melindungi korban dan saksi. Dan tidak ada lagi penyelesaian tuh model konfrontasi, semua dikumpulin, pelakunya, saksinya, kemudian korbannya. Itu akan berdampak apa? Korban makin tertekan, kemudian para saksi tidak berani bersaksi yang sebenarnya karena takut dengan para pelaku, dan para pelaku akan terus mengulangi perbuatannya, bahkan meningkatkannya. Yang penting tuh dia lebih rapi untuk tidak ketahuan. Tetapi korban ini akan terus mengalami kekerasan. Nah, itu yang kemudian diubah oleh Permendikbudristek 46, di mana pelaku
korban, saksi itu diperiksa secara terpisah, lalu oleh tim yang menjaga kerahasiaan, kemudian disimpulkan oleh tim, dan baru kemudian direkomendasi kepada kepala sekolah, disimpulkan nih laporannya terbukti atau tidak, kemudian rekomendasinya apa yang kemudian harus dilakukan kepada korban maupun kepada pelaku. Nah, rekomendasi itu nanti ditindaklanjuti oleh kepala sekolah, dan si kepala sekolah baru kemudian memberikan sanksi. Kalau harus merujuk ya si korban ke UPT PPA misalnya ya DKI Jakarta untuk mendapatkan pemulihan, maka disitulah sekolah memberikan rujukan. Nah, jadi Permendikbudristek 46 ini sebenarnya tidak cuma melibatkan Dinas Pendidikan, tapi juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Sosial. Jadi bagaimana ya sebenarnya permen ini jika dilaksanakan dengan benar, jika tim PPK juga mampu ya mumpuni ya, sebenarnya korban tidak perlu berkali-kali ditindas dan berkali-kali diperlakukan tidak adil. Ya seharusnya ini yang digalakkan ya Permendikbudristek 46 ini harusnya betul-betul dipahami oleh banyak sekolah dan dinas, lalu kemudian ini ya dilatih kalau perlu nih tim PPK-nya agar tadi bisa menangani ya beragam kekerasan di sekolah yang terjadi di satuan pendidikan secara adil dan tepat untuk perkembangan dan tumbuh kembang anak. Nah, belajar dari peristiwa ini, maka saya menyampaikan beberapa poin rekomendasi. Yang pertama, tentu ini bisa menjadi pembelajaran kepada semua pihak. Dan ini karena disiarkan begitu luas menjadi pemberitaan nasional dan begitu menjadi trending topik juga di media sosial, maka bisa jadi banyak korban-korban bully ya, banyak korban-korban kekerasan ya di seluruh Indonesia ini melihat, membaca dan akan meniru. Ini bisa menjadi inspirasi orang yang juga menjadi korban untuk melakukan tindakan yang sama. Dan ini menurut saya ini sesuatu yang sangat membahayakan. Oleh karena itu ya harusnya ini menjadi perhatian seluruh Indonesia, seluruh sekolah, seluruh dinas-dinas pendidikan ya, dan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama untuk segera melihat bahwa dampak bully ya, bully kan berulang ya, dan itu ada relasi kuasa. Jika kemudian ini berdampak pada tumbuh kembang anak, terutama adalah pada psikologinya anak, maka tentu saja ini sangat membahayakan sebagaimana kita belajar dari peristiwa SMA Negeri 72. Jadi ini menjadi satu warning kepada seluruh sekolah. Sekolah Anda mungkin belum tentu baik-baik aja, atau selama ini para guru menganggap bahwa bully itu adalah bercanda, kita semua salah ya, dan kemudian bahwa mengabaikan cuma kata-katain, cuma nggak boleh, itu nggak boleh di normalisasi, karena sebenarnya apapun jenis bully ya, verbal maupun bentuk-bentuk lain seperti cyberbullying, itu pasti akan berdampak pada psikologinya anak. Nah, yang kedua adalah yang mesti diperhatikan sekarang adalah di SMA Negeri 72-nya sendiri. Psikososial penting dilakukan. Psikososial bisa bekerja sama dengan Dinas Sosial maupun Dinas PPAPP DKI Jakarta untuk dilakukan psikososial kepada seluruh peserta didik. Untuk mereka itu pasti shock, pasti kaget, dan itu butuh untuk dinetralisir, butuh untuk dipulihkan. Atau malah nanti dalam proses psikososial bisa saja ditemukan anak-anak juga mengalami permasalahan yang sama, sehingga kemudian ini bisa dipulihkan dan bisa diantisipasi sehingga tidak terjadi peristiwa yang sekarang ini tentu kita semua prihatin. Saya menyampaikan ya empati kepada seluruh korban ya. Nah, yang kemudian penting juga dilakukan adalah, nah berikutnya adalah ini untuk seluruh dinas pendidikan ya maupun Kementerian Agama di seluruh Indonesia ya, untuk tidak menormalisasi berbagai bentuk kekerasan. Tentu saja bully atau perundungan adalah salah satu bentuk kekerasan itu. Jadi kita tidak boleh menormalisasi, karena ketika kita menormalisasi, maka
akan berulang dan itu akan menjadi lingkaran setan yang tidak bisa kita putus. Nah, untuk itu Permendikbudristek 46 ini kan sebenarnya ketika ditandatangani dulu itu juga kesepakatan untuk melakukan ini itu kan melibatkan ya tidak hanya KPAI, Kementerian Agama, tapi juga Kementerian Dalam Negeri. Dan ini harusnya ya menjadi perhatian seluruh dinas-dinas pendidikan maupun Kementerian Agama untuk bikin pelatihan bagi seluruh tim PPK agar mereka mampu untuk menjalankan fungsinya sebagaimana di Permendikbudristek 46. Karena saya melihat bahwa Permendikbudristek ini banyak sekali belum dipahami dan banyak sekali tim PPK tuh tergagap-gagap ketika ada kekerasan di sekolah, dan kerap kali mereka tidak pernah menggunakan Permendikbudristek 46 padahal ini sangat lengkap, yang mulai dari proses pemeriksaan, ya pengaduan, pemeriksaan, kemudian sampai kesimpulan, lalu sampai kepada rekomendasi, rujukan ya sampai pemulihan, itu semua sangat lengkap dan melibatkan dinas pendidikan, dinas PPA dan dinas sosial. Nah, tapi ya ini justru tidak dipahami. Yang terjadi kemudian bullying ini terus berulang, terus terjadi ya, dan anak-anak kita akhirnya sekolahnya juga akhirnya seperti menormalisasikan. Nah, kita tidak mau peristiwa seperti ini akan terjadi kembali. Karena seperti cerita teman-temannya, ternyata anak-anak ini memang seringkali menonton film-film yang action dan penuh dengan kekerasan, bahkan juga dia mengenali banget gitu ya berbagai teror di dunia, dan itu KPAI duga pelaku ledakan Esman 72 terpengaruh konten di medsos. Harusnya teman-temannya melapor. Ini sudah semua tentu berharap gitu ya. Dan benar kan ketika polisi menggeledah rumah dan itu juga ditemukan ya walaupun hanya senjata mainan gitu ya, tetapi juga tentu ini membutuhkan ya. Jadi bagaimana dia membuat sendiri, anak seumur itu buat bom molotov sendiri pakai tutorial YouTube. Ini sebenarnya anak ini pintar ya, pintar fisika, pintar kimia sebenarnya. Sayang sekali dia salah arah. Kenapa? Karena dia juga korban. Dia tidak mendapatkan hak-haknya untuk pemulihan psikologi, sehingga seluruh bakat yang positifnya tadi ya, seluruh kemampuannya yang positif itu menjadi tidak berkembang. Kalaupun berkembang itu dengan cara yang salah. Jadi anak ini sebenarnya sudah memiliki problem, dan bagaimana lingkungannya selama 3 tahun tuh nggak ngeh gitu ya, tidak melihat tanda-tanda itu atau mengabaikan ya, dan tidak mencari tahu, tidak juga memberikan pertolongan. Seandainya ini sudah mendapatkan pertolongan dan penanganan dari awal oleh tim PPK, ya saya rasa mungkin tidak akan terjadi peristiwa seperti ini. Jadi mencegah lebih baik daripada menangani kan ya. Dan pencegahan di dalam Permendikbud ini adalah penting sekali, seperti sosialisasi ya, sosialisasi berbagai bentuk kekerasan yang harusnya tidak boleh dan bagaimana dampak buruknya terhadap tumbuh kembang anak. Kemudian juga harusnya ada pelatihan-pelatihan untuk guru dan tim PPK terkait dengan bagaimana memahami psikologi perkembangan anak dan bagaimana melakukan disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah ini penting banget juga ya bagi para orang tua untuk tahu terkait dengan pengasuhan yang positif juga. Jadi harusnya ada kelas parenting secara rutin atau berkala, ada sosialisasi kepada seluruh siswa juga secara berkala dengan mendatangkan ahli ya, maksudnya yang paham tentang tumbuh kembang anak. Nah, ini sangat hal yang sangat menurut saya mendesak, karena begitu menguatkan pencegahan, kita tuh jadinya sedikit nanganin kasus. Kalau kita semakin tidak melakukan pencegahan, maka kasus-kasus yang terjadi akan banyak. Dan itu kan justru seperti mengobati. Ya lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Ya sekali lagi, kita semua tidak boleh menormalisasi berbagai bentuk kekerasan. Dan mulai hari ini ya untuk seluruh sekolah. Dan kepada seluruh tim PPK ya di sekolah, kepala-kepala sekolah gitu, mari ya pelajari Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Mari kita buat pencegahan dan juga penanganan dengan cara-cara yang tepat. Ingat, anak yang berperilaku tidak tepat atau mungkin anak-anak yang kita sebut dengan anak-anak bermasalah dan nakal, mereka juga bisa jadi adalah korban. Karena kesalahan anak biasanya tidak pernah berdiri sendiri. Ada banyak faktor ya, misalnya bagaimana pengasuhan si anak. Ya harusnya orang tua yang punya perhatian pada anak, ya harusnya bisa tahu ya ketika anaknya tuh
mengakses sesuatu misalnya di internet yang kemudian tidak wajar atau penuh kekerasan. Yang kedua, bisa jadi juga ya ini ada pengaruhnya juga dengan situasi di sekolah. Jadi misalnya apakah dia menjadi korban bully itu tentu harus dibuktikan, tapi kalau dia menjadi korban ya wajar juga dia mengalami situasi yang seperti sekarang. Ini dampak ya dari apa yang kemudian penderitaan atau luka-luka batin yang dia alami. Nah itu bisa menimbulkan tadi adalah pembalasan dendam. Ya berikutnya lagi, nah ini juga sangat penting ya untuk sekolah membuat kanal pengaduan. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kanal pengaduannya juga bukan bentuknya ruangan, tapi kalau bisa berbentuk online ya. Jadi anak-anak itu bebas untuk melapor tanpa rasa takut, tidak terlihat oleh para pelaku bully misalnya. Lalu yang juga harus dilakukan adalah sekolah bisa bekerja sama dengan dinas sosial, dengan dinas PPAPB ya secara rutin mengundang misalnya terkait dengan sosialisasi kepada anak-anak untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan, dan jika sudah terjadi kemudian mereka juga tahu kemana harus mencari pertolongan ketika mereka merasa tidak baik-baik saja. Dan yang terakhir menurut saya penting semua pihak stakeholder sekolah itu diajak bekerja sama dong dengan pihak sekolah, mulai dari komite sekolah, para orang tuanya, bagaimana mereka kemudian juga ikut ya, tidak hanya kelas parenting tapi mendukung berbagai upaya yang mengarah pada sama-sama membangun pengasuhan yang positif. Lalu guru-guru juga ya sebagai orang dewasa, karena orang dewasa itu biasanya bertindak sesuatu ya, misalnya dia sekarang dulu mengalami kekerasan, dalam proses pengasuhan atau dalam proses mendidiknya biasanya ketika jadi orang dewasa dia akan melakukan apa yang menjadi pengalamannya dulu. Nah ini yang kemudian harus diputus, bisa diputus jika yang bersangkutan mau sembuh, mau berobat, dan berobat itu ya ke ahlinya ya, misalnya psikolog itu. Nah ini penting banget ya, tidak hanya kelas parenting, pengasuhan positif baik dari orang tua maupun dari para guru sendiri. Mari kita ciptakan sekolah aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner.